Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair, kaifa haluku? Ustazah harap teman-teman beserta ayah bunda dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini teman-teman akan belajar bersama Ustazah Rini. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, agar dimudahkan oleh Allah, kita berdoa terlebih dahulu. Wahid Isnaini Salasa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma alimna ma yanfa'unna wanfa'na bima alamtana warzuqna ilman nafi'an. Ya Allah, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat dan berikanlah manfaat dari ilmu kami, dan berikanlah rizki kepada kami ilmu yang bermanfaat. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman, hari ini kita akan belajar tematik, tema 3, subtema 2, pembelajaran 3, dan muatan bahasa Indonesia dan PPKN. Simak baik-baik ya teman-teman. Teman-teman, Ustazah akan menjelaskan tentang membuat simpulan dari teks percakapan atau dari teks hasil pengamatan. Nah, ketika teman-teman membaca teks percakapan atau tentang teks hasil pengamatan, teman-teman dapat membuat simpulan. Simpulan itu apa sih Ustazah? Nah, simpulan merupakan hasil akhir dari uraian sebelumnya. Ketika kita akan membuat simpulan teks dari hasil pengamatan, kita harus membaca dengan benar-benar. Nggak asal-asalan membaca dengan cepat, tetapi teman-teman tidak tahu isi dari teks tersebut. Jadi, ketika membaca, teman-teman harus memperhatikan apa ya isinya dari teks tersebut. Contohnya, ada teks benda padat dapat ditemukan di sekitar kita. Benda padat mudah dikenali karena wujudnya yang tidak berubah-ubah. Contohnya adalah pensil. Pensil merupakan benda padat. Jika pensil diletakkan ke dalam kotak pensil, maka bentuknya tidak akan berubah. Demikian pula jika pensil dipindahkan ke dalam gelas, bentuk pensil tidak berubah. Nah, simpulan dari teks hasil pengamatan tersebut adalah pensil merupakan benda padat karena bentuknya tidak berubah meskipun diletakkan di tempat yang berbeda-beda. Solihah, pernah melihat tidak warga yang sedang bergotong royong di lingkungan masyarakat teman-teman? Nah, ada yang tahu gotong royong itu apa artinya? Gotong royong adalah salah satu wujud dari kegiatan tolong-menolong di masyarakat. Nah, gotong royong adalah kegiatan yang dilakukan bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama. Dalam kehidupan bermasyarakat, kegiatan gotong royong perlu dilakukan untuk kepentingan bersama. Contohnya, ketika warga memperbaiki jembatan yang rusak atau saat ada bencana alam. Nah, manfaat gotong royong ini agar mempercepat
pekerjaan agar cepat selesai dan ringan untuk dilakukan. Nah, berikut ada beberapa contoh kegiatan gotong royong yang dilakukan di rumah dan di sekolah. Ada keluarga yang sedang bergotong royong membersihkan rumah supaya rumah itu cepat bersih dan cepat selesai. Kemudian ada gotong royong ketika membersihkan halaman sekolah atau membersihkan kelas. Jadi, kegiatan gotong royong itu memiliki banyak manfaatnya. Antara lain, yang pertama, menumbuhkan sikap tolong-menolong kepada sesama. Yang kedua, menumbuhkan sikap tanggung jawab. Yang ketiga, menumbuhkan sikap peduli terhadap sesama. Yang keempat, menumbuhkan rasa persaudaraan dan kebersamaan. Yang kelima, menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan. Masya Allah, solih-solihah, ternyata banyak sekali manfaat dari gotong royong. Nah teman-teman, sudah melakukankah kegiatan gotong royong di rumah ataupun di sekolah? Iya, kalau di sekolah ada piket kelas, kalau di rumah bisa membantu orang tua. Kemudian, teman-teman, tahu tidak ya, apa sih arti pentingnya hidup sederhana? Iya, hidup sederhana merupakan pilihan gaya hidup yang baik. Karena hidup sederhana itu sangat disukai oleh Allah. Nah, bagaimana sih Ustazah gaya hidup sederhana itu? Nah, gaya hidup sederhana itu adalah cerminan dari sikap rendah hati, tidak sombong, dan sikap peduli terhadap sesama. Nah, orang yang hidup sederhana akan mendahulukan kebutuhan daripada keinginan. Hidup sederhana sangat penting untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari karena membuat kita menjadi peduli dengan sesama dan memiliki rasa kesetiakawanan yang tinggi. Jadi misal nih teman-teman mempunyai uang lebih tetapi uangnya tidak dihabiskan, ditabung atau kita bisa diinfakkan ke masjid atau dikumpulkan terlebih dahulu, kemudian kita bisa diinfakkan bersama-sama untuk teman-teman atau saudara kita yang membutuhkan. Jadi Allah sangat menyukai hamba-hambanya yang hidup sederhana. Jadi yuk kita mulai pada hari ini untuk hidup sederhana dan tetap rendah hati. Nah, teman-teman, demikian materi pada hari ini. Jangan lupa untuk mengerjakan tugas halaman 18. Tuliskan 3 manfaat dari gotong royong dan tuliskan 2 contoh perilaku hidup sederhana. Jadi, tetap semangat. Jangan lupa dokumentasikan foto ke ustazahnya masing-masing. Semangat ya solih-solihah. Jangan lupa untuk melaksanakan amalan yaumiyahnya. Ustazah akhiri, ustazah mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam penyampaian materi. Kepada Allah ustazah mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa dokumentasinya ya, kirim ke ustazahnya masing-masing. Bye.